Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS oleh saya sendiri, yaitu Pak Suparman SPD. Siswa dan siswi, kali ini kita akan membahas materinya yaitu tentang perdagangan antar negara, di mana perdagangan antar negara kemarin sudah kita bahas, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud ini dapat berupa perorangan atau antar individu, individu dengan pemerintah, atau suatu pemerintah dengan suatu negara, atau pemerintah dengan pemerintah negara lainnya. Nah, terjadinya aktivitas perdagangan antar negara ini tentunya akan menimbulkan aktivitas yang dinamakan dengan ekspor dan impor. Nah, yang akan kita bahas yang pertama bagian A, yaitu pengertian dan ruang lingkup perdagangan internasional. Perdagangan antar negara merupakan proses tukar menukar barang atau jasa antara negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, ini pengertian yang pertama mengenai ruang lingkup perdagangan antar negara atau internal dengan internasional. Perdagangan antar negara ini sangat dibutuhkan, baik itu oleh negara maju ataupun oleh negara berkembang. Mengapa demikian? Nah, tentunya ini karena hal itu akan dapat mempercepat proses pembangunan suatu negara, mempercepat proses perkembangan suatu negara. Bagi suatu negara yang melakukan perdagangan ke luar negeri, ini jauh lebih menguntungkan apabila perdagangan dengan negara lain hanya dilakukan misalkan perdagangan itu dalam negeri saja. Nah, perdagangan ke luar negeri ini akan menghasilkan devisa atau pemasukan untuk suatu negara. Selain itu juga dapat memperluas daerah pemasaran. Semua itu pada akhirnya dapat menambah pendapatan suatu negara. Berikutnya mengenai ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan. Apa saja? Pertama adalah perpindahan barang, perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Nah, ini ruang lingkup perdagangan antar negara, berkaitan dengan kegiatannya. Yang kedua yaitu perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian ruang lingkup yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Kemudian ruang lingkup perdagangan antar negara yang keempat yaitu adanya perpindahan teknologi dengan mendirikan misalkan pabrik di negara-negara lain. Kemudian yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian tentang adanya bahan baku dan pangsa pasar. Nah, inilah ruang lingkup perdagangan antar negara yang tentunya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perdagangan antar negara. Kita lanjutkan berikutnya adalah mengenai aktivitas perdagangan antar negara. Pada dasarnya perdagangan antar negara itu meliputi dua hal. Apa saja yang dua hal itu? Pertama, ekspor. Apa itu ekspor? Sebagaimana kita bahas pada pertemuan kemarin, ekspor itu adalah semua kegiatan memasarkan barang-barang, barang-barang dalam negeri ke luar negeri. Nah, itu yang disebut dengan ekspor. Jadi memasarkan barang-barang ke luar negeri.
Jadi mengeluarkan barang atau jasa ya ke luar negeri. Yang kedua, aktivitas perdagangan antar negara yaitu impor ya. Aktivitas yang kedua adalah impor. Nah, mungkin kalian masih ingat apa itu impor. Di mana impor itu adalah kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang-barang dari luar negeri. Inilah aktivitas perdagangan antar negara ya, atau perdagangan internasional. Jadi aktivitasnya ada ekspor dan ada impor. Kita lanjut berikutnya, yaitu bagian C mengenai kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Nah, dengan adanya kebijakan pemerintah, tentunya ini akan mendukung kepada eksportir untuk melakukan ekspor. Ya. Apa saja ya kebijakan yang dikeluarkan itu sehingga menguntungkan atau mendorong eksportir untuk melakukan kegiatan aktivitas perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan promosi tentunya. Ya. Nah, ini promosi ini dilakukan untuk memperkenalkan hasil produk dalam negeri kepada masyarakat internasional. Ya. Nah, tentunya ini dilakukan secara teratur ya dan berkesinambungan promosi ini. Ya. Jadi kita punya produk apa dipromosikan ke luar negeri, ke masyarakat internasional. Nah, promosi dilakukan dengan mengikuti misalkan pameran-pameran, ya pameran-pameran produk, ya. Misalkan pameran produk komoditi internasional, ya. Kemudian selain pameran-pameran juga melakukan festival kebudayaan. Dengan festival kebudayaan ini meningkatkan promosi ya mengenai barang dan jasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia misalkan ya. Atau adanya misalkan pekan olahraga internasional. Ya. Dengan adanya pekan olahraga internasional ini mempromosikan barang-barang atau jasa-jasa yang kita miliki ya. Atau selain itu adalah dengan adanya pagelaran seni. Dengan adanya pagelaran seni di tingkat internasional, ini pun akan meningkatkan promosi barang dan jasa yang dimiliki oleh suatu negara dan sebagainya. Itu ya. Kemudian kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor yang kedua yaitu adanya perjanjian dagang ya. Perjanjian dagang internasional. Di mana perjanjian dagang internasional ini bisa dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Ya. Secara umum, perjanjian dagang yang paling banyak dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia yaitu perjanjian bilateral. Ya. Karena dengan perjanjian bilateral ini bisa saling menguntungkan antara kedua negara. Ya. Menguntungkan antara kedua negara yang tidak bisa diproduksi oleh salah satu negara lainnya, gitu ya. Nah, ini adalah bilateral, ya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi oleh salah satu negara, sedangkan di negara lain atau di lain sisi ada negara yang kelebihan pada suatu produk tersebut. Nah, semakin banyak perjanjian dagang yang dilakukan, maka peluang untuk ekspor juga akan semakin meningkat. Nah, selain itu juga dengan adanya perjanjian, maka akan ada perlindungan yang istimewa. Kemudian ada pola yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak, ya. Disertai juga dengan harga barang yang mungkin lebih murah setelah adanya perjanjian tersebut. Ini ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga nilai mata uang dalam negeri. Dengan perbedaan mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional, ini membutuhkan kestabilan nilai tukar mata uang antar negara tentunya. Dalam hal ini, perbandingan antara nilai rupiah dengan dolar ini ya
Nilai antar rupiah dengan dolar atau mata uang yang stabil ini memberikan kepastian dari segi ekonomi terhadap nilai perdagangan yang akan dibuat. Seorang eksportir ini akan mempunyai estimasi keuntungan yang pasti dengan stabilnya mata uang yang ada. Sehingga mereka tidak ragu lagi untuk ekspor komoditinya ke luar negeri. Ini menjaga nilai mata uang dalam negeri, kebijakan pemerintah. Kemudian kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor yang keempat adalah memberikan kemudahan kepada pengeksportir barang. Ya. Kegiatan eksportir adalah kegiatan yang cukup rumit sebenarnya dalam pelaksanaannya. Banyak birokrasi, ya. Banyak birokrasi yang harus dipenuhi sebelum barang bisa diekspor. Dari mulai pembuatan barang, kemudian pengemasan atau pengepakan, ya, sampai pengiriman barang ini membutuhkan proses yang panjang untuk sampai ke negara tujuan. Nah, maka dengan demikian peran pemerintah ini dibutuhkan untuk mempermudah proses perizinan dan pembuatan dokumen-dokumen ekspor lainnya. Jika diperlukan, pemerintah juga harus memberikan bantuan lainnya, misalkan pemberian kredit ya dengan bunga rendah. Kemudian pemberian mesin dan teknologi ya, atau pelatihan manajemen dan inovasi produk ya. Nah, ini sehingga produk yang akan diekspor ini bisa bersaing di pasar luar negeri. Nah, itu kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor ya. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu mengenai faktor pendorong ekspor. Apa saja faktor pendorong ekspor? Nah, faktor yang mempengaruhi ekspor baik dari dalam ataupun dari luar negeri ya. Di antaranya yang pertama adalah keadaan pasar luar negeri. Apabila permintaan di pasar dunia ini lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik biasanya ya. Begitupun sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak dari permintaan ya, maka biasanya harga cenderung turun. Nah, keadaan ini akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Ini faktor yang pertama ya. Jadi tergantung keadaan pasar luar negeri seperti apa. Apakah banyak permintaan atau justru permintaannya berkurang. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya keuletan. Adanya keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir itu harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar tentunya. Ya. Dengan kepandaian tersebut, seorang eksportir dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas tentunya. Jadi di sini membutuhkan keuletan seorang eksportir, ya, untuk memperluas wilayah pemasarannya ke luar negeri yang lebih jauh lagi. Kemudian yang ketiga adalah kondisi sosial, ya, kondisi ekonomi, kondisi politik di suatu negara. Nah, ini juga menjadi faktor pendorong ekspor, ya. Tergantung bagaimana kondisi sosialnya, bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana kondisi politik di suatu negara tersebut. Ya. Di mana bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang politik ini merupakan bidang yang terkait satu sama lainnya. Ya, berhubungan erat. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang tersebut, maka biasanya bidang lain akan terpengaruh. Ketika kondisi sosial masyarakat suatu negara ya melemah, maka ini akan berpengaruh pada ekonomi politik suatu negara. Begitupun ketika politik suatu negara kacau misalnya, ini pun akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial suatu negara. Ataupun ekonominya sedang jelek, maka ini pun berpengaruh pada kondisi sosial dan kondisi politik suatu negara. Ini sangat berkaitan.
Itulah faktor-faktor pendorong ekspor, ya. Jadi tergantung keadaan pasar luar negeri, kemudian dibutuhkan keuletan seorang eksportir, kemudian tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara tersebut. Kita lanjut berikutnya yang E, yaitu manfaat perdagangan antar negara. Nah, tentunya dengan adanya perdagangan antar negara ini, tentu yang diharapkan adalah manfaatnya. Manfaat perdagangan internasional diantaranya pertama yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Jadi barangnya memang tidak ada di negeri kita dan kita bisa memanfaatkan negeri lain yang memiliki barang tersebut. Ya. Hal ini tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, ya, yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya misalkan kondisi geografisnya, kemudian kondisi iklimnya, kemudian tingkat penguasaan ilmu teknologi, ilmu dan teknologinya, kemudian yang lain-lainnya. Ya. Dengan kondisi geografi yang berbeda, dengan iklim yang berbeda, ya, dengan tingkat penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berbeda, ini tentunya akan menghasilkan produk barang yang berbeda juga. Ya. Dengan adanya perdagangan internasional, maka setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi oleh negara sendiri. Itulah manfaat perdagangan yang pertama, ya, manfaat perdagangan antar negara. Manfaat yang kedua yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi, ya. Jadi ada spesial ketika melakukan perdagangan antar negara, spesialisasi oleh negara lain tentunya. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah memperoleh keuntungan yang tentunya diwujudkan oleh spesialisasi tadi. Walaupun suatu negara ini dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh suatu negara yang lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Nah, ini memperoleh spesialisasi biasanya, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ini manfaat yang ketiga perdagangan antar negara. Jadi memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya dengan maksimal. Kenapa? Karena mereka khawatir terjadi kelebihan produk, ya, takut terlalu banyak ini memproduksi, ya, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Nah, dengan adanya perdagangan internasional, maka pengusaha ini dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, ya, dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Nah, inilah manfaat perdagangan antar negara, ya, yang ketiga yaitu memperluas pasar dan menambah keuntungan. Kemudian yang keempat manfaat perdagangan antar negara yaitu transfer teknologi modern. Ya. Perdagangan luar negeri ini memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Nah, jadi dengan adanya perdagangan internasional, ya, antar negara, jadi saling mentransfer ilmu, ya, mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat modern atau yang bersifat kekinian, ya. Nah, itu manfaat dari perdagangan antar negara. Selain manfaat perdagangan antar negara, berikutnya adalah ada faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Faktor pendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional diantaranya adalah yang pertama, suatu negara itu tidak mampu memproduksi semua barang yang dibutuhkan masyarakatnya, alias tidak bisa memproduksi semua barang oleh sendiri, tetap membutuhkan yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan atau devisa.
untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi dengan adanya perdagangan internasional, ini memperoleh devisa, keuntungan yang sangat besar dari kegiatan dagang antar negara, atau baik dari eksportir ataupun dari importirnya. Kemudian yang ketiga, perbedaan sumber daya alam tiap negara. Nah, ini faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Ya, perbedaan sumber daya alam ini memang suatu hal yang biasa, karena suatu negara itu alamnya akan berbeda, kondisi alamnya. Ya, misalkan Indonesia yang begitu subur dengan tanah-tanahnya, tapi berbeda dengan kondisi alam misalkan Timur Tengah yang gersang. Ini yang menimbulkan adanya perdagangan antar negara karena perbedaan sumber daya alam tiap negaranya. Kemudian yang keempat, perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Tentunya setiap negara ya sumber daya manusianya berbeda-beda, sehingga kemampuan untuk mengolah suatu barang atau jasa pun ini tentunya akan berbeda, sehingga menimbulkan perdagangan antar negara. Kemudian yang kelima, perbedaan selera konsumen. Setiap bangsa atau setiap negara, orangnya atau manusianya itu memiliki perbedaan selera atau keinginan. Ya, misalkan negara kita banyak memiliki atau banyak yang berkeinginan untuk memiliki barang-barang, misalkan kendaraan, ya, itu akan didatangkan dari negara-negara yang memang menghasilkan kendaraan. Tapi Indonesia misalkan banyak memiliki daerah-daerah yang indah, ya, sehingga banyak mendatangkan wisatawan. Nah, itulah perbedaan selera konsumen. Kemudian yang keenam, perbedaan kemampuan negara untuk mengolah sumber daya ekonomi. Jadi ada perbedaan juga suatu negara itu mengolah sumber daya ekonomi. Contoh di kita Indonesia, di Papua itu terdapat tambang emas yang begitu besar oleh negara Amerika. Kenapa? Karena memang kemampuan negara kita tidak mampu mengolah sepenuhnya di bidang tersebut, sehingga bisa kerjasama dengan negara lain. Kemudian berikutnya adalah faktor yang mendorong perdagangan antar negara, yaitu keinginan membuka kerjasama. Kerjasama dalam hal apa? Tentunya banyak, ya, dalam segala bidang kerjasamanya, ya. Misalkan hubungan politik, ya, kerjasamanya. Kemudian keinginan adanya dukungan dari negara lain, misalkan ya, untuk suatu kemajuan negara. Kemudian berikutnya adanya era globalisasi. Era globalisasi ini tentunya tidak bisa ditutupi. Ya, kenapa? Kalau misalkan kita menutup dari globalisasi, maka tentunya kita akan tertinggal, ya, akan tertinggal dan menjadi negara yang miskin. Nah, oleh karena itu diperlukan persaingan yang ketat di sini. Nah, itulah faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu tentang perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Kita lihat di sini. Jadi ada perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Di mana perdagangan antar pulau sudah kita bahas kemarin, ya. Dan kita bandingkan perbedaan antara perdagangan antar pulau tersebut dengan saat ini, yaitu perdagangan antar negara materinya. Perbedaan yang pertama adanya jangkauan wilayah, ya, di mana perdagangan dalam negeri ini mencakup satu wilayah negara saja. Ya, misalkan satu negara Indonesia, ya udah Indonesia saja, ya. Sedangkan perdagangan antar negara ini menjangkau beberapa negara. Kalau Indonesia mungkin hanya antar pulau-pulau saja atau antar daerah. Tapi kalau perdagangan antar negara ini tentunya jangkauannya lebih luas, yaitu perdagangan antara negara yang satu dengan beberapa negara yang lainnya. Bisa lebih dari satu negara, ya, 2 negara, 3 negara, dan sebagainya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah adanya cara pembayaran. Cara pembayaran pada perdagangan dalam negeri ini menggunakan satu macam mata uang. Ya. Misalkan Indonesia menggunakan mata uang rupiah.
Tetapi perdagangan internasional ya, ini jangkauan wilayahnya lebih luas, maka mata uang yang digunakan pun tentunya beraneka ragam ya. Nah, jangkauan wilayah yang luas, maka mata uang pun berbeda ya. Mata uangnya biasanya disebut dengan valuta asing ya. Terutama saat ini yang sedang menguasai ekonomi yaitu mata uang dolar Amerika khususnya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem distribusi perbedaannya. Perdagangan dalam negeri ya ini lebih banyak dilakukan dengan menggunakan sistem distribusi langsung karena dekat gitu ya. Kemudian untuk perdagangan internasional ya atau perdagangan luar negeri ini menggunakan sistem distribusi tidak langsung ya. Jadi banyak tangan di sini ya, lebih dari satu orang tentunya. Kemudian yang keempat adanya peraturan yang berlaku ya. Peraturan yang harus diikuti dalam perdagangan antar negara tentunya ini lebih rumit dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri atau dalam satu negara. Dalam perdagangan internasional ini melibatkan sekurang-kurangnya 2 negara ya. Oleh karena itu peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh pedagang internasional sekurang-kurangnya berlaku pada 2 negara tersebut. Ini peraturannya yang berbeda juga ya. Jadi kalau internasional itu lebih rumit, sedangkan antar pulau atau daerah satu negara tidak terlalu rumit. Kemudian yang kelima perbedaannya adalah adanya tingkat persaingan ya. Karena penjualan dan pembelian suatu barang berasal dari berbagai negara, maka tingkat persaingan perdagangan antar negara itu lebih ketat ya, dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri. Jadi persaingannya lebih ketat kalau antar negara ya. Tatap muka langsung penjual dan pembeli dalam perdagangan ini dalam negeri ya, antara penjual dan pembeli ini dapat bertatap muka secara langsung, bisa bertemu dengan orangnya langsung ya. Tapi perdagangan internasional ya, bagi penjual dan pembeli itu untuk bertatap muka secara langsung itu tidak mudah ya, sulit untuk langsung bertemu dengan orangnya. Itulah perbedaan dan perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Baik siswa dan siswi yang berbahagia, untuk materi kali ini saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kalian simak dan dicatat ya, agar terus ingat. Dan mudah-mudahan materi yang disampaikan ini dipahami oleh kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.